Kita akan mulai hari ini perkuliahan dari arsitektur tropis yang berbicara tentang unsur iklim atau elemen apa yang daripada iklim yang memang mempengaruhi desain bangunan. Jadi unsur iklimnya akan ada 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita akan bicara tentang radiasi matahari dan suhu, ya. Jadi suhu dan radiasi matahari. Nanti kita akan bicara tentang kelembapan dan angin, ya, untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan. Saya akan coba langsung share screen. Ini di pertemuan kita hari ini kita akan berbicara tentang pertemuan ketiga dari arsitektur tropis, yaitu tentang radiasi matahari dan suhu atau temperatur. Itu adalah salah satu elemen dari iklim yang erat kaitannya dengan desain di arsitektur. Kita akan coba ya diskusi tentu ya. Yang pertama adalah apa sih radiasi matahari? Radiasi matahari itu adalah energi, ya. Jadi kalau kita melihatnya adalah energi yang dikeluarkan oleh matahari yang berbentuk termonuklir, jadi berupa panas yang dipancarkan, yang merambat di udara dan berbentuknya sinar dan gelombang elektromagnet. Jadi di dalam radiasi matahari itu akan ada sinar dan panas, itu yang mempengaruhi bangunan. Bagaimana dengan radiasi matahari terhadap apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa terjadi radiasi matahari ke arah bumi? Itu karena adalah yang ditentukan oleh adanya energi radiasi. Jadi dari matahari itu akan keluar energi. Energinya adalah energi yang tak terbatas, yang sangat murah sebenarnya. Kita sendiri sehari-hari memang memanfaatkan radiasi matahari atau energi matahari untuk kehidupan sehari-hari. Panas matahari kita pakai untuk menjemur pakaian, menjemur segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang harus kering untuk pengawetan. Kemudian sinarnya juga mempengaruhi bangunan pada saat di siang hari. Dan radiasi matahari ini dapat berupa dipantulkan di pada permukaan bumi, dan dia juga bisa menguap. Jadi dia bisa dipantulkan, radiasi matahari bisa juga menguap. Jadi bagaimana radiasi matahari di dalam permukaan bumi itu dipengaruhi oleh tempat. Minggu lalu kita sudah bicara tentang bagaimana derajat lintang itu mempengaruhi bagaimana mempengaruhi tempat wadah di bumi terhadap apa yang mereka terima dari matahari dan waktu. Jadi kalau kita melihat matahari itu kan biasanya ada di siang hari, kita akan merasakan bagaimana radiasi sinar maupun panas mulai dari pagi sampai ke siang sampai ke sore. Itu tergantung apa sebenarnya. Kenapa pagi bisa pagi dan sore menjelang maghrib itu bisa dingin? Kenapa pada tengah hari itu panas? Itu sebenarnya tergantung dari ini. Jadi apa yang ada dari matahari, 100% dari matahari itu sebenarnya tidak semuanya terserap ke dalam bumi. Kita melihat bahwa di sini banyak sekali
elemen yang bisa membuat radiasi itu tidak kita terima 100%. Awan yang bisa memantul dan menyerap, ya. Kemudian adanya pemantulan dari bumi, ya, dari tanah dan dari air, ya. Sehingga sisanya adalah diserap. Jadi dari 100% radiasi matahari yang sampai ke bumi, yang menuju bumi, itu hanya sekitar 50% yang mencapai permukaan bumi. Dan ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap desain dari arsitektur di berbagai daerah, ya, di berbagai daerah. Minggu lalu kita sudah bahas tentang klasifikasi iklim, gitu. Kemudian apa yang diterima bumi? Faktor-faktor apa yang membuat radiasi matahari itu sampai ke bumi? Tadi kita sudah bahas. Pertama adalah jarak matahari terhadap bumi, itu pertama. Jadi kita melihatnya ada semakin dekat jaraknya, dia akan semakin banyak radiasi yang diterima. Jadi matahari dan bumi itu dalam bumi berrotasi terhadap matahari itu dengan jarak yang tidak sama. Jadi alur dari rotasi bumi itu berbentuk oval, elips. Jadi ini kita lihat bahwa dengan berbentuk elips berarti kita lihat di bulan-bulan Maret dan September itu merupakan jarak bumi terhadap matahari yang terdekat. Sedangkan Juni dan September itu adalah jarak dari matahari yang terjauh, dan ini akan mempengaruhi bagaimana energi matahari itu terhadap bumi, sehingga setiap daerah di samping lokasi derajat lintang, dan ternyata jarak antara matahari dan bumi juga akan mempengaruhi kondisi iklim yang ada di bumi. Sehingga tetap kita bicara bahwa daerah ekuator itu menerima radiasi nanti paling banyak, gitu ya. Daerah ekuator itu menerima radiasi paling banyak. Kemudian yang kedua adalah intensitas radiasi matahari. Jadi yang pertama adalah bahwa besar kecil sudut datang sinar pada permukaan bumi itu akan mempengaruhi. Jadi kalau kita melihat sekarang kita di ekuator, kita di khatulistiwa, ini matahari akan melintang tepat di atas kita, gitu. Jadi tidak membentuk sudut sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat itu secara kasat mata tetap bahwa dia akan terbit dari timur, berjalan, kemudian tengah hari dia akan tepat di atas kepala kita dan berjalan lagi sampai ke mana? Sampai ke petang dan subuh. Tapi kalau kita melihat di derajat lintang yang besar, matahari itu tidak berada di atas kepala. Bisa saja matahari itu berada di membentuk sudut sehingga tidak tegak lurus terhadap bumi. Dan ini akan mempengaruhi radiasi matahari yang datang ke bumi. Nah, dengan sinar sudut datang yang miring, energi itu berkurang karena energinya tersebar di permukaan yang luas dan sinar tersebut menempuh atmosfer lebih jauh. Jadi gini, jadi ada dua tipe. Kalau kita melihat iklim-iklim subtropis, iklim-iklim di kutub, itu mataharinya tidak tegak lurus dengan kita. Yang tadi saya bilang bahwa mataharinya akan membentuk sudut, sehingga itu akan mempengaruhi energi panas sinar yang diberikan ke daerah tersebut. Nah, ini contohnya bahwa kita melihat adanya dengan sudut-sudut yang tersebut, di sini kita bisa bahas bahwa dengan sudut yang 75 akan ada
siang yang lebih panjang, ya. Sedangkan di equinox di antara dia membentuk sudut sekitar 50 derajat. 50 derajat itu yang dia ada di ini. Dan itu jam hari dan jam malam itu sama. Sedangkan kalau kita melihat di daerah yang mempunyai iklim yang dingin, itu dia mempunyai kadang siang hari itu lebih singkat ya dibandingkan dengan malam hari. Ini mempengaruhi sebenarnya. Jadi intensitas matahari, kemudian mempengaruhi apa? Ini mempengaruhi orientasi bangunan dan perlindungan kita terhadap cahaya. Jadi terkadang orientasi bangunan itu akan menjadi salah satu faktor bagaimana keberhasilan sebuah bangunan yang mampu beradaptasi dengan iklim. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, orientasi bukaan itu bukan di timur dan barat, tapi orientasi bukaan itu adalah adanya di utara dan selatan. Karena inilah yang mendapatkan sinar sepanjang hari tanpa dengan panas yang rata. Sedangkan di timur kita akan dapat sinar tuh di siang, di pagi hari. Tetapi ruangan tidak akan mendapatkan sinar di sore hari. Walaupun sebenarnya kadang kita bicara timur itu pagi hari itu sinarnya memang dibutuhkan untuk alasan kesehatan, sedangkan sore hari itu adalah sinar yang tidak diinginkan. Sehingga di sini orientasi bukaan, terus orientasi meletakkan fungsi itu akan menjadi pertimbangan. Karena di daerah-daerah barat itu alangkah baiknya kita tidak mendesain berfungsi untuk ruang tidur misalnya atau ruang keluarga, karena dia akan mendapatkan panas sore yang tidak nyaman, yang tidak diinginkan panas sore. Sehingga di bagian barat itu alangkah baiknya kita meletakkan ruangan servis, kamar mandi, dapur, kamar mandi, dapur misalnya. Nah itu pengaruh. Terus intensitas radiasi dari sudut ini juga mempengaruhi bagaimana kita melindungi terhadap cahaya. Cahaya di siang hari memang dibutuhkan untuk ruangan, tetapi untuk cahaya-cahaya tertentu dia akan mengganggu. Misalnya dengan silau itu akan sangat mengganggu ruangan, sehingga orientasi utara selatan untuk bukaan itu menjadi satu solusi bagi bangunan yang ada di daerah tropis dalam hal ini di Indonesia. Dan semua ini dilakukan dengan pengamatan ya. Jadi kalau kita nanti melakukan survei, ini memang ada pengamatan, perhitungan, matematis, dan penggambaran. Jadi itu yang jadi dari intensitas. Kemudian panjang hari. Nah, tadi sudah sedikit cerita bagaimana letak suatu tempat di bumi, sudut matahari terhadap bumi akan mempengaruhi panjangnya siang dan panjangnya hari. Ya, jadi di sini adalah jarak dan lamanya antara matahari dan matahari tenggelam, yaitu di siang hari. Nah, ini kondisi ini yang menjadi kita lihat bahwa di daerah-daerah tropis itu kita cukup beruntung karena memiliki tingkat kestabilan antara siang dan malam yang sama, gitu ya, hampir sama. Kemudian antara panas dan dingin juga hampir sama. Tetapi ini tidak akan ditemukan di daerah-daerah yang di derajat lintang yang tinggi. Tadi sudah sempat saya cerita. Ini juga akan mempengaruhi radiasi matahari yang ada. Kemudian juga atmosfer itu mempengaruhi. Jadi atmosfer itu akan mempengaruhi masuknya matahari, resapan matahari, radiasi matahari ke bumi. Itu akan berpengaruh. Misalnya di atmosfer itu banyak sekali elemen-elemen yang bisa menyaring, bisa menyerap, bisa memantulkan
radiasi panas dan sinar. Jadi kita melihat ini, kalau Anda lihat bahwa sebagian dari matahari itu dipantulkan oleh atmosfer 6%, sedangkan 25%-nya dipantulkan oleh alam, oleh awan. Kemudian 15% diserap oleh atmosfernya. Kemudian 4% itu dipantulkan di permukaan bumi, dan 50% tadi saya sempat cerita, 50% itu diserap tahun bumi. Jadi yang kita lihatkan bahwa ada 4% yang dipantulkan bumi, itu akan mempengaruhi bangunan, kemudian ada 50% yang diserap bumi, itu juga akan mempengaruhi daerah di dalam desain. Jadi di sini intensitas radiasi matahari itu dipengaruhi oleh posisi lintang, pada cerita, ketebalan awan, topografi, dan musim. Jadi di mana musim-musim hujan kita akan mendapatkan radiasi matahari yang sangat dikit, karena memang cenderung banyak awan. Bahkan dalam satu hari terkadang kita tidak sama sekali bisa melihat sinar, tidak mendapatkan sinar matahari karena mendung. Kemudian di atmosfer itu ada gas, debu, dan uap air, ya, yang mengabsorb, yang menyerap dari radiasi, kemudian dipantulkan, dipancarkan, sisanya baru teruskan ke bumi. Jadi kita di daerah tropis itu cukup membuat bangunan harus mampu beradaptasi dengan, harus mampu menanggulangi radiasi matahari. Itu satu kata kunci. Dan ini adalah satu contoh dari bagaimana nanti kita mencoba adanya perhitungan dengan menggunakan diagram matahari. Di sini kalau dulu memang caranya manual, ini sudah bisa digital nanti ya. Di sini akan ada bagaimana sunpad itu akan mempengaruhi desain yang ada. Di sini akan ada temperatur, ada angin gitu ya, ada kelembapan, itu bisa didapatkan dari sini, dari jam per jam. Jadi di sini akan ada informasi dari ketinggian matahari di sepanjang tahun, kemudian ini bisa dipakai untuk merancang elemen pelindung radiasi matahari. Jadi tetap pelindung ya, tetap dinaungi. Jadi kita bernaung dari matahari. Kemudian adanya pantulan, elemen lain adalah pantulan dan penyerapan. Ini bicara apa? Kita bicara sinar. Kita bicara rambatan sinar. Jadi cahaya matahari itu adalah cahaya yang paling dominan di bumi. Ya, tanpa cahaya matahari kita juga akan mengalami kesulitan. Jadi sementara dalam aktivitas manusia itu mempunyai titik kenyamanan cahaya. Ya, masing-masing beda. Pada saat kita menulis, pada saat kita membaca, pada saat kita belajar, itu punya derajat look yang berbeda. Dan itu yang nanti akan dibicarakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang standar. Dan ini akan mempengaruhi kuat cahaya. Nah, untuk daerah kering, silau itu disebabkan oleh pantulan bidang tanah dan bangunan yang terkena cahaya. Itu untuk daerah kering. Sedangkan untuk daerah basah itu nanti karena kelembapan. Jadi di sini akan ada pengaruh pelindung silau. Jadi kita juga untuk cahaya itu silau itu akan menjadi satu hal yang cukup mengganggu, satu hal yang harusnya kita bisa lindungi. Jadi dari gambar pertama Anda lihat bahwa bagaimana memang ruangannya terang, ya. Ruangannya terang, tapi untuk daerah-daerah orientasi tertentu dia akan ada silau. Ya. Jadi dengan kaca yang ada di sepanjang dinding itu emang menarik. Ya. Mereka tidak akan butuh pencahayaan buatan, tapi juga harus dilihat bagaimana letaknya, dilihat bagaimana besarannya sehingga si ruangan tidak mendapatkan silau. Yang kedua adalah hati-hati dalam penggunaan elemen-elemen yang memantulkan cahaya, ya terutama kaca ya. Jadi elemen memantulkan cahaya ini akan
mungkin bagi kita di dalam bangunan tidak akan terganggu, tapi orang di luar bangunan kan mengganggu karena banyak sekali terutama di high-rise building itu orang mendesain dengan tutup kaca sehingga itu akan mempengaruhi derajat silau. Nah, penggunaan bukaan ternyata tidak hanya ada di cahaya, itu tidak hanya di elemen vertikal, elemen horizontal pun di atap pun kita bisa pakai dengan namanya skylight. Atau kita menggunakan ventilasi, ya, ini bisa mendapatkan efek sinar dan ada efek visualnya. Jadi dua kondisi ini, bagaimana yang kiri itu lebih redup, lebih gelap dengan kondisi ini, sedangkan yang kanan memang dia lebih terang. Dan ini juga bisa permainan ada efek visual, ya. Jadi ada efek visual yang kita bisa manfaatkan dari sinar matahari yang masuk ke bangunan. Dan ini juga tugas dari arsitektur. Jadi nanti di ini kita juga bicara tentang kelembapan, kita bicara tentang pantulan dan penyerapan. Bagaimana dengan suhu? Jadi suhu itu adalah bicara dua aspek, ada derajat suhu, kemudian ada intensitas radiasi matahari yang berbentuk yang bentuknya adalah panas. Jadi dua itu. Hal yang mempengaruhi dari intensitas radiasi matahari adalah ketinggian dari suatu permukaan lokasi terhadap laut, jadi MDPL, ya. Jadi MDPL itu akan pengaruh. Jadi kita di sini dilihat bahwa setiap kenaikan 100 meter, ya, setiap kenaikan 100 meter dia akan turun 0,6. Itu makanya kemarin kita sudah sempat cerita, daerah semakin tinggi dia akan semakin dingin. Nah, ini adalah sedikit gambaran tentang perubahan cuaca atau perubahan temperatur di bumi, dan ini juga nanti ada perkuliahan yang berbicara tentang bagaimana kita sebagai seorang arsitek yang mampu mengantisipasi perubahan iklim atau perubahan temperatur yang ada di bumi saat ini. Temperatur saudara dipengaruhi antara lain oleh satu tadi sudut datang matahari. Semakin sudutnya tegak lurus dengan bumi, dia akan semakin besar temperaturnya. Semakin dia jauh dengan bumi dengan sudut yang semakin rebah, dia akan semakin rendah. Kemudian panjang hari dari penyinaran matahari itu akan mempengaruhi suhu. Kemudian ada ketinggian dari daerah, itu akan mempengaruhi juga. Kemudian angin dan arus laut, angin juga akan mempengaruhi bagaimana angin bisa membawa awan, dan arus laut dari penguapan dia akan mengkirim awan sebagai yang bisa menutupi sinar matahari dan juga mereduksi temperatur yang ada yang sampai ke permukaan. Kemudian dari iklim dan cuaca. Nah, kita melihat bahwa di Indonesia itu kita lihat ada yang bicara rumah-rumah tentang di perairan, itu cukup pengaruh. Kemudian ada rumah yang berada di dataran rendah, ada rumah yang berada di dataran rendah dengan suhu yang panas, ada juga rumah yang di dataran tinggi dengan suhu yang tinggi, ada juga rumah yang berada di pegunungan. Jadi kalau kita bicara dataran tinggi, itu dataran yang berada di atas 700 meter persegi, itu sudah bicara dataran tinggi. Dataran rendah di bawah itu. Kalau pegunungan dia lebih tinggi lagi. Jadi Indonesia memiliki variasi yang sangat luar biasa terhadap lokasi secara geografis, secara topografi. Mulai dari hunian-hunian yang berada di bibir pantai, dalam hal ini juga berada di atas air, di atas laut, di atas sungai, di atas danau. Kemudian juga ada rumah-rumah yang berada di dataran rendah, rumah-rumah yang berada di dataran tinggi, sampai rumah yang berada di pegunungan. Dan ini mempunyai solusi-solusi yang hampir mirip bagaimana mereka kemampuan mereka beradaptasi dengan
kemampuan mereka beradaptasi dengan iklim, beradaptasi dengan temperatur, beradaptasi dengan radiasi matahari. Sehingga sebenarnya satu hal yang sangat kita pahami bahwa kita berada di Khatulistiwa merupakan daerah yang paling banyak menerima radiasi matahari sehingga mereka merupakan daerah panas. Kita yang berada di kepulauan, daerah kepulauan, itu sebenarnya juga memiliki tingkat kelembapan yang tinggi yang akan dibahas. Dan panas tertinggi itu sudah pas di tengah hari ya, mungkin sekarang ini sudah pada kondisi panas tertinggi dari jam 1 sampai jam 2. Sedangkan panas terendah 1 sampai 2 jam sebelum matahari. Ya, ada itu materi yang saya berikan, ada yang Anda tanyakan, silakan. Silakan. Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, itu jadi materinya itu, jadi ada dua unsur dari iklim yang akan nanti menjadi hal yang mempengaruhi desain bangunan. Ada radiasi matahari, ya berupa sinar dan cahaya. Oke, materi ini ada yang Anda tanyakan? Silakan. Pak. Suara saya kedengaran apa, Pak? Ya. Ya, silakan kalau ada yang Anda tanyakan. Kalau tidak, kita akan diskusi. Ya, halo? Anda bisa buka videonya semua. Saya mau lihat dulu. Ya, mana yang lain? Yang baru buka Anissa, Ayu, dan Ahmad. Oke, Muhammad Nugrah. Sudah kelihatan mukanya. Siapa lagi? Oke, Agung Nugraha. Ada lagi? Mbak, itu Ferry bertanya lewat chat, Pak. Ya. Ada lagi? Saya minta buka aja semua dulu. Tadi sempat terputus ya, Ferry. Jadi saya nggak baca chatnya. Yuk, silakan. Gini. Jadi gini. Ya, bentar. Anda coba dalam waktu 10 menit, ya,
Anda buat pertanyaan ke saya. Kalau Anda tidak, nanti saya yang tanya. Kalau Anda tidak ada pertanyaan, nanti saya yang tanya ke Anda. Ya. Oke. Jadi 10 menit kita hening dulu. Nanti kita akan lakukan tanya jawab. Saya minta setiap mahasiswa memberikan satu pertanyaan. Apabila mahasiswa tidak bertanya, nanti saya yang tanya. Ya, oke. Si Raffi sebentar, nanti aja masuk di pertanyaannya. Untuk kita ini, saya berikan waktu 10 menit, kita jeda dulu for a while. Ya, silakan ditutup videonya dulu. Dan